Shalom, salam patunggilan untuk kita semua. Bapak Ibu, Saudara, warga Pasamuan Gereja Kristen Jawi Wetan, dimanapun berada, saat ini bersama-sama kita akan melaksanakan ibadah keluarga Patuwen Brayang. Mari kita mulai ibadah kita dengan kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kidung kontekstual nomor 7. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Puji sorak gembira, sok maate sami asa mekta. Allah Rama seko besar, menyata tresna kapara kaguna. Nyara sami sok kabunga, jauh saki ate ben sok mana. Nyara sami sok kabunga, jauh saki ate ben sok mana. Mari sorak bergembira, jiwa raga siapkanlah semua. Allah Bapa sungguh baik, nyatakan kasih kepada umatnya. Mari kita bergembira, melambungkan pujian rohani. Mari kita bergembira, melambungkan pujian rohani. Mari kita mengambil saat teduh. Di hati kita masing-masing hendaknya mengaku yang demikian. Ibadah keluarga pada saat ini kami lakukan dengan mengaku percaya bahwa pertolongan kami datang dari Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Kembali kita akan memuji memuliakan nama Tuhan menggunakan kidung jemaat nomor 46. Kita pujikan bait yang pertama. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Sebelum bersama kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita mohon pimpinan penyertaan Tuhan, hikmat dari Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kemuliaan bagi Tuhan kami yang telah memberkati kehidupan kami dari waktu ke waktu. Bahkan saat ini kami boleh bersekutu bersama di dalam ruang virtual ini. Semua bukan karena kuat hebat kami, tapi karena Tuhan yang mengasihi dan mencintai kami. Ya Bapa, pada saat ini kami rindu untuk Engkau berkati melalui kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saat ini kami datang, terlebih dahulu kami menyadari keberadaan diri kami di hadapan Tuhan. Kami mengaku segala dosa kesalahan kami. Kami menyadari kami belum mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami, bimbing kami. Terlebih lagi kami mohon pimpinan penyertaan Roh Kudus mengurapi setiap kami, memberikan hikmat kebijaksanaan pada kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami setiap kebenaran firman yang akan kami baca dan kami renungkan.
Hamba Tuhan yang kau pakai untuk memimpin, menyampaikan firman Tuhan, kau berkati mulut bibirnya, sehingga apa yang hamba Tuhan sampaikan hanya sesuai seluruh dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, berfirmanlah, ini kami mengarahkan hati pikiran, kami tertuju sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 52, kita pujikan bait yang pertama. Sabda Tuhan Allah bagai tirus hujan turut menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengan sabdanya, umat manusia. Firman Tuhan pada saat ini disiapkan dari Injil Lukas pasalnya yang kedua. Kita akan baca dari ayat 25 sampai yang ke-38. Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai yang ke-38. Saya akan membacakan untuk kita semua. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatapnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Kau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan kita yang disebut berbahagia adalah kita yang membaca merenungkan, terlebih melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada saat ini adalah makin dekat Tuhan. Makin dekat Tuhan. Mungkin kita kemudian teringat akan sebuah lagu, tapi saya tidak mengarah ke sana, gitu ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
ada sebuah peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Peribahasa lama ini mengungkapkan bahwa ketika seseorang tidak mengenali orang lain, maka dia tidak akan bisa memberikan perhatian yang utuh kepada orang lain itu. Ya kenal saja tidak, bagaimana memberikan perhatian, gitu ya. Mungkin sebaliknya, ketika orang sudah kenal, maka orang akan sayang atau paling tidak memberikan perhatian kepada orang yang dia kenal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah ilustrasi yang demikian. Ada seorang remaja yang dia adalah anak yang pendiam, anak yang rajin, anak yang tidak neko-neko. Suatu ketika di sekolahnya, di bangku SMA, itu sedang marak teman-temannya yang bermain kartu remi dengan menggunakan uang. Mungkin ini sudah masuk dalam kategori judi ya. Dengan uang Rp1.000 per permainan per orang gitu ya. Minimal Rp1.000, terserah dia mau pasang berapa. Suatu ketika anak remaja ini yang polos, yang tidak tahu apa-apa, ikut bermain hanya satu kali saja. Namun ternyata tiba apese kalau orang Jawa bilang. Kepala sekolah menggosok siswa-siswa yang ikut main judi ini, sekalipun kecil tapi itu sudah termasuk judi gitu ya. Menggrosok semua anak dan akhirnya cokot-cemokot bahasanya. Jadi ketika satu siswa kena, dia ditanya siapa lagi temanmu, kemudian merantak termasuk anak remaja yang tadi itu. Dia ikut dan ketika namanya dipanggil saat upacara, wah semua siswa, semua guru terkejut karena dia terkenal sebagai anak yang polos, anak yang diam, bukan anak yang seperti itu. Nah setelah itu upahnya adalah para siswa ini termasuk remaja tadi harus diskors selama 3 hari. Tinggal di rumah tidak diskors. Nah ketika diskors itu si remaja ini tidak mengaku kepada orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Di hari pertama ketika ibunya bertanya, kok tidak sekolah? Dia mengatakan iya libur. Hari kedua ternyata dia tidak bisa berbohong lagi. Ketika sang ibu duduk di sampingnya di kamar, itu di dipan gitu ya, duduk di sampingnya, kemudian ibu menatap matanya, kemudian ibu itu bertanya, kenapa tidak masuk sekolah? Akhirnya si remaja itu tidak bisa berkata-kata lagi, dan remaja itu berkata jujur bahwa dia diskors karena dia ikut bermain judi di sekolahnya. Dan tatapan mata ibu itu kemudian menyatakan kasih yang besar. Tidak dimarahi, awalnya remaja itu takut, ya kan? Kemudian ketika dia berkata jujur kepada ibunya, ternyata ibu itu tidak marah. Justru itu menyatakan bahwa dari kemarin itu sebenarnya ibu sudah tahu karena gelagatmu itu aneh, gerak-gerikmu itu aneh. Kenapa kalau kamu libur, kamu tidak bersuka cita, kamu tidak senang-senang, tapi justru kamu kayak orang bingung. Di situ ibu itu sudah tahu kalau ada sesuatu sebenarnya kamu ini. Nah akhirnya ya orang tuanya dipanggil ke sekolah untuk membuat surat pernyataan, tanda tangan. Kemudian itu yang pertama dan mungkin yang terakhir kalinya yang dilakukan oleh remaja itu sampai hari ini. Dan remaja itu adalah dia yang sedang berdiri dan berbicara di hadapan panjenengan ini. Itu adalah saya. Itu adalah pengalaman pertama dan terakhir saya. Dari peristiwa ini saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan bahwa ketika kita sudah mengenal ya orang tua mana yang tidak mengenal anaknya gitu ya, maka orang tua itu akan tahu gerak-gerik yang berbeda dari anaknya, gelagat yang berbeda dari anaknya daripada yang biasa. Semakin kita mengenal, semakin kita akan tahu bagaimana ciri-ciri seseorang dan kita akan semakin memberikan perhatian yang lebih kepada orang itu. Bagaimana dengan panjenengan di tengah-tengah keluarga panjenengan? Apakah panjenengan sudah mengenal betul keluarga panjenengan, pasangan panjenengan, suami, istri, anak-anak, keluarga panjenengan? Ketika ada sesuatu yang berbeda, apakah panjenengan sudah tahu? Nah, lebih lagi dalam kaitannya hubungan iman kita dengan Tuhan. Bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan dengan sungguh? Atau sejauh mana kedekatan kita dengan Tuhan? Sehingga kita bisa merasakan
cinta kasih-Nya yang besar bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, saat ini bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari dua tokoh sepuh yang sangat luar biasa imannya kepada Tuhan. Diceritakan di sana ada yang bernama Simeon, ada yang bernama Hana. Diceritakan juga bahwa Simeon ini bukan orang biasa. Simeon adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Simeon adalah orang yang benar dan saleh. Simeon adalah orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Bahkan berdasarkan pernyataan Roh Kudus, ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Dan kedekatan Simeon ini terus dibangun dalam hari-harinya di bait Allah. Dan ketika kemudian Yesus bersama dengan Yusuf dan Maria, ayah dan ibunya datang ke bait Allah, Simeon merespon dengan sebuah pujian mengagungkan Tuhan. Karena akhirnya Simeon bisa mengenal, Simeon bisa melihat Sang Mesias yang dinanti-nantikan itu. Maka di dalam pujiannya itu sesuai dengan janji Tuhan, maka ia berkenan untuk kemudian menyudahi hidupnya karena ia telah melihat Mesias. Bapak Ibu Saudara, pengenalan Simeon akan Mesias, akan Yesus, tentu karena kedekatannya dengan Tuhan Allah. Karena dia hidup benar, hidup saleh di hadapan Tuhan Allah, sehingga dia mempunyai kedekatan dengan Tuhan Allah dan ia mampu mengenali Tuhan Yesus, Mesias. Sekalipun tidak ada yang menginformasikan, memang dia diurapi oleh Roh Kudus untuk tahu. Nah, dia bisa dekat dengan Tuhan Allah, diurapi oleh Roh Kudus karena ia hidup benar dan saleh di hadapan Tuhan. Demikian halnya dengan Hana, seorang nabi perempuan yang juga setia mempersembahkan dirinya di bait Allah, tidak pernah meninggalkan bait Allah, gitu ya, di ayatnya ke-37. Ia pun menyambut Sang Mesias ini. Ia pun mengucap syukur kepada Allah dan menceritakan tentang siapa anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem, di ayatnya yang ke-38. Bapak Ibu Saudara, dari Simeon dan Hana kita bisa melihat bagaimana mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan Allah. Bagaimana mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meninggalkan bait Allah. Mereka adalah orang-orang yang hidup benar dan saleh, dekat dengan Tuhan Allah, sehingga mereka dapat mengenali Sang Mesias itu. Semakin dekat, semakin mengenali Sang Mesias itu. Mari kita merefleksikan dalam hidup kita. Pun kita dipanggil untuk makin dekat dengan Tuhan kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan kita, semakin kita mampu merespon kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Semakin kita dapat mengenali Tuhan yang berbicara dalam kehidupan kita. Seringkali tantangan-tantangan kehidupan kita mengaburkan kita akan Tuhan kita yang selalu menuntun kita. Sehingga yang muncul adalah sambatan, yang muncul adalah kekecewaan, yang muncul adalah ketakutan, kekhawatiran. Saking beratnya beban kehidupan kita dan mungkin kurang dekatnya kita dengan Tuhan Allah, sehingga muncul semua perasaan-perasaan itu. Malam hari ini kita diajak untuk makin dekat dengan Tuhan Allah kita, sebagaimana yang dilakukan oleh Simeon dan Hana. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mengenali siapa Tuhan kita, semakin kita mengenali suara Tuhan kita, semakin kita mampu mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Semakin kita merasakan Tuhan yang terus menyertai dan membersamai kehidupan kita hari demi hari. Seberat apapun kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang seringkali tidak mampu merasakan, Ia yang dekat, Ia yang menyertai kita. Maka malam hari ini, mari berupaya untuk makin dekat dengan Tuhan. Mari berupaya untuk makin mengenal Tuhan, supaya kita semakin mengenal suaranya, mengerti kehendaknya, dan menjalani kehidupan kita sesuai seluruh dengan kehendak Tuhan. Selamat semakin dekat dengan Tuhan. Selamat mengenal Tuhan kita lebih lagi. Selamat merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengambil saat teduh.
Sudah selayaknya kita yang diberkati oleh Tuhan mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan kepadanya. Bersama-sama dengan kita mengumpulkan persembahan bagi Tuhan, mari kita memuji memuliakan Tuhan. Kidung Pasamuan Jawi nomor 157 bait yang pertama. Sungsongmu aning pasamuan kelayan lilaning ati kelawan legowo atur nopi sungsongmu kanthi sukoreno jaos nopi sungsongmu kadya cinaning bunga minangka panuwunmu wit sing alam. Kini kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat dan nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur hari ini kami boleh belajar untuk makin dekat dengan Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan telah memberkati kami melalui firman. Kiranya kami dimampukan untuk mewujud nyatakan, melakukan kebenaran firman yang kami dengar hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga firman ini tidak berlalu begitu saja, melainkan boleh betul-betul mewujud nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat Tuhan yang ada di Gereja Kristen Jawi Wetan, di seluruh telatah Jawi Wetan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Kiranya Tuhan memberkati mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, hingga warga lanjut usia dengan berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati kesehatan kekuatan bagi setiap kami. Tuhan memberkati setiap pekerjaan usaha-usaha kami, sehingga semua boleh mendatangkan berkat bagi kami, keluarga kami, juga banyak orang di sekitar kami. Tuhan, kami bersyukur untuk keluarga kami. Kiranya Tuhan terus memberkati keluarga kami, baik yang saat ini ada bersama-sama dengan kami maupun jauh dari kami, bahkan di luar kota, bahkan di luar negeri. Kami tetap percaya sebagaimana Kau memberkati kami, Kau memberkati keluarga kami dimanapun berada. Terima kasih ya Tuhan, kami teringat akan sanak saudara kami yang saat ini sedang sakit ataupun dalam proses pemulihan, baik yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau yang menjamah, Engkau yang memulihkan segala kondisi kesehatan saudara dan keluarga kami, sehingga berangsur-angsur segera pulih, sehat kembali, melakukan segala aktivitas kegiatan mereka kembali dengan penuh kesehatan sempurna dari Tuhan. Kami berdoa, Engkau memberkati obat, makanan, minuman, para medis, dokter, perawat yang ambil bagian di dalam menangani kondisi kesehatan saudara-saudara dan keluarga kami. Tuhan berkati semua sehingga menjadi sarana yang baik bagi untuk Tuhan memberkati kesehatan kekuatan bagi saudara dan keluarga kami. Saat ini kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, mulai dari kota-kota besar sampai ke pelosok-pelosok daerah. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua, sehingga mereka boleh memimpin bangsa negara kami, kota-kota, RT, RW dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh hikmat kebijaksanaan yang dari Tuhan. Saat ini kami boleh bersyukur karena kami boleh menikmati hari-hari kami yang penuh dengan sukacita, yang tidak lagi dibayang-bayangi oleh virus yang menakutkan, virus pandemi COVID-19, karena sudah semakin membaik. Namun jangan biarkan kami lengah, jangan biarkan kami terkesima dengan kondisi saat ini. Kiranya kami tetap menjaga diri kami, kiranya kami tetap mengikuti protokol kesehatan, menerapkannya di dalam kehidupan kami, bahkan dalam perkembangannya yang saat ini sudah semakin baik. Kiranya Tuhan menolong kami.
Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami juga telah mengumpulkan, memberikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkenan menyucikan, memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini berguna, berkenan bagi pelayanan-pelayanan di gereja kami, di jemaat kami masing-masing. Tuhan memberkati setiap tangan yang telah memberi dengan penuh kerendahan hati, ketulusan hati, sukacita. Tuhan cukupkan segala kebutuhannya. Tuhan memberkati setiap tangan yang telah dipercaya untuk mengelola persembahan ini, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati gereja kami masing-masing, Tuhan memberkati para pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari pendeta, penatua, diaken, guru Injil, vikar. Kiranya Tuhan memberkati semua para pelayan-pelayan Tuhan. Yakin kami percaya Engkau Tuhan yang telah memanggil, Engkau Tuhan yang telah memutus, Engkau Tuhan yang juga akan terus dan selalu menyertai para pelayan-pelayan Tuhan. Di jemaat kami masing-masing Engkau memberkati sehingga dapat melakukan segala tugas dan menjawab pelayanan mereka dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap pergumulan kami mohon kekuatan dari Tuhan. Engkau menolong kami, Engkau memampukan kami sehingga kami dapat mengatasi setiap pergumulan persoalan kehidupan kami sesuai seluruh dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar setelah ibadah ini kami akan melanjutkan kehidupan pemberian Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami atau bahkan mengistirahatkan tubuh kami. Tuhan yang tetap menolong, Tuhan yang tetap memberkati dengan baik kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, inilah syafaat kami naikkan dengan percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada saat ini dengan kita memuji, memuliakan Tuhan, satu pujian rohani, Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina, dina wengi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina, dina wengi Gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula nggih Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina, dina wengi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina, dina wengi Gandol Gusti. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan Allah Bapa sumber segala berkat, Tuhan Yesus Kristus sumber segala kasih karunia dan damai sejahtera, Roh Kudus sumber segala hikmat, pengertian dan kebijaksanaan, ketiganya yang esa memberkati, menyertai, memberikan kekuatan dan semangat baru bagi saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan, kita jemaat
472.